Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dilunaskan semua hutangnya, dikabulkan semua hajatnya, dihindarkan dari segala musibah, dan segera dipanggil ke Baitullah. Awal film kita melihat sekelompok siswa yang mengunjungi museum di New York. Di sana ada seorang siswi yang bernama Rani. Rani adalah gadis pemberani. Dia penasaran apa yang ada di dalam museum tersebut. Saking penasarannya, Rani memutuskan masuk ke sebuah ruangan yang sebenarnya dilarang masuk. Di dalam ruangan tersebut, Rani melihat sepasang cincin yang berada di dalam boks kaca. Karena penasaran, tanpa ada rasa takut, Rani membuka boks itu, lalu mengambil salah satu cincinnya. Tak lama kemudian datang petugas menghampiri Rani, dan menanyakan tujuan Rani masuk ke ruangan ini. Dengan santai Rani bilang, bahwa dia sedang belajar tentang peninggalan Mesir. Namun petugas itu bilang bahwa, pengunjung dilarang masuk, karena ruangan ini sedang direnovasi. Petugas keamanan itu mengajak Rani keluar meninggalkan ruangan ini. Rani meminta petugas untuk memejamkan mata sebentar. Namun sang petugas menolak, dan segera meminta Rani ikut dengannya keluar ruangan. Ketika pergi meninggalkan museum tersebut, Rani fokus melihat cincin yang dicurinya tadi. Hingga ia tertabrak mobil. Berapa puluh tahun kemudian, Cole beserta ibunya menempati rumah yang baru mereka beli. Pertama kali masuk, Cole bergegas naik ke lantai atas karena terdengar suara musik klasik. Malam itu, di meja makan, Cole cerita kepada sang ibu bahwa dia keluar dari semua grup musik dan klub olahraga. Sang ibu sangat menyayangkan apa yang Cole putuskan. Dulu Cole sangat aktif di grup musik, namun sejak meninggalnya sang ayah, Cole berhenti total. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di lantai atas. Cole bergegas naik, dan dia melihat bingkai foto jatuh ke lantai. Cole mengira itu ulah kucingnya. Padahal, itu adalah ulah hantu yang bernama Rani. Ternyata Rani yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, masih gentayangan di rumahnya. Manusia tidak bisa melihatnya, namun kucing peliharaan Cole bisa melihat Rani dengan jelas. Esok harinya, untuk pertama kali Cole masuk ke sekolah barunya. Saat jam pelajaran, ada sesuatu yang aneh. Ketika sang guru bertanya tentang isi buku yang sedang dibahas, Cole bilang bahwa dia belum membaca buku tersebut. Namun, sang guru melihat buku milik Cole sudah ada tanda bacanya dan coretan. Ketika di kantin, Cole dihampiri oleh siswi yang bernama Lydia. Lydia adalah wanita penggemar buku supranatural. Ketika melihat Cole, Lydia menduga Cole sedang dalam pengaruh orang yang sudah meninggal. Itu dapat dilihat dari roti yang Cole makan memiliki lubang yang sangat besar. Cole tidak terlalu mempercayai apa yang Lydia bicarakan. Lydia kemudian meminta Cole untuk mengikuti channel YouTube-nya yang membahas tentang dunia lain. Malamnya, tanpa sengaja Cole menemukan album foto di dalam lemari pakaian. Karena penasaran, Cole langsung membuka album tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat foto seorang gadis mulai kecil hingga dia remaja. Dari foto tersebut, gadis itu terlihat pernah menempati kamar yang saat ini Cole tempati. Tak lama kemudian, tiba-tiba album tersebut nutup sendiri. Cole cepat-cepat membukanya kembali, namun tertutup lagi. Tentu saja Cole heran. Padahal di sekitarnya tidak ada orang ataupun angin. Cole pun memutuskan untuk menyimpan album tersebut di dalam laci. Tanpa Cole sadari,
sebuah cincin jatuh dari dalam album tersebut. Esok paginya, ketika Cole hendak berangkat sekolah, Cole tanpa sengaja menginjak cincin tersebut. Melihat keindahan cincin itu, Cole pelan-pelan memasukkannya ke dalam jari kelingking. Saat itulah, dia kaget melihat gadis cantik ada di belakangnya. Ketika Cole melepas cincin tersebut, gadis itu kembali hilang. Namun ketika dipasang kembali, gadis itu kembali terlihat dengan jelas. Rani menyimpulkan bahwa, apabila Cole memakai cincin tersebut maka dia bisa melihat Rani. Cole ketakutan ketika melihat cincin melayang di hadapannya. Dia memberanikan diri mendekat, dan mengambil kembali cincin tersebut. Rani meminta Cole tetap menggunakan cincin tersebut. Rani kemudian memperkenalkan diri, dan bilang bahwa dialah yang menghantui kamar Cole. Hai. Cole terdiam, tanpa berkata apa-apa. Rani kemudian menceritakan semua kejadian sebelum dia menjadi hantu. Mulai dia berkunjung di museum, hingga dia ditabrak mobil. Cole bahkan tidak mengetahui merek mobil yang Rani sebutkan, karena kejadian tersebut sudah puluhan tahun yang lalu. Yang anehnya, ketika menjadi hantu, Rani tidak bisa keluar rumah, arwahnya terperangkap di dalam. Rani hanya bisa menyaksikan orang-orang yang datang untuk menempati rumah yang saat ini Cole dan ibunya tempati. Rani bisa melihat manusia, namun manusia yang masih hidup tidak bisa melihatnya. Tak lama kemudian ibu Cole datang ke kamar, dan meminta Cole segera berangkat ke sekolah. Rani tidak menyangka bahwa Cole sekolah di sekolah yang sama dengannya. Rani bilang dia akan menunggu Cole di sini. Namun Cole berpikir bahwa saat ini dia sedang berhalusinasi, jadi ketika pulang sekolah, dia sudah tidak akan melihat Rani lagi. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Cole kembali memasang cincin di jarinya. Cole merasa lega karena Rani tidak terlihat di dalam kamarnya. Namun ketika membuka lemari, Cole kaget melihat Rani ada di sana. Boo. You're still here? Yes, I'm still here. Cole heran mengapa Rani masih ada di kamarnya. Padahal awalnya Cole mengira dia hanya berhalusinasi. Rani kecewa melihat Cole tidak senang dengan keberadaan dirinya. Padahal Rani bahagia bisa ngobrol dengan Cole, karena sudah puluhan tahun dia tidak memiliki teman ngobrol. Rani mengajak Cole menjadi temannya, karena mereka akan tinggal serumah. Namun Cole tidak mau berteman dengan hantu. Cole meminta Rani tidak mengganggu aktivitasnya, ia ingin kegiatan berjalan seperti sebelum dia menemukan cincin ini. Cole pun melepas cincin itu dari jari kelingkingnya. Namun ketika hendak belajar, tiba-tiba kursi bergerak sendiri. Karena penasaran, Cole langsung memakai cincinnya kembali. Dia melihat Rani sedang memperhatikan poster Taylor Swift yang terpasang di dinding. Cole menjelaskan kepada Rani bahwa Taylor Swift adalah penyanyi pop terkenal di dunia. Semua poster yang terpajang di kamar ini adalah musisi terkenal. Mendengar itu, Rani penasaran seperti apa bunyi lagu zaman sekarang. Karena Rani juga berasal dari keluarga musisi, karena kedua orang tuanya adalah musisi. Dia meminta Cole menyanyikan sebuah lagu untuknya. Namun Cole menolak, karena dia sudah lama tidak menggunakan gitarnya. Cole meminta Rani tidak mengganggu konsentrasi belajarnya. Ketika sarapan, sang ibu bertanya bagaimana teman barunya. Tentu saja Cole heran. Ternyata tadi malam, sang ibu mendengar Cole ngobrol di kamar. Sang ibu mengira Cole ngobrol via Zoom dengan temannya. Cole terpaksa membenarkan pernyataan sang ibu, karena dia takut sang ibu curiga. Ketika sang ibu mencari garam, Cole teriak ketika melihat wadah garam terbang. Untung saja sang ibu tidak melihat benda yang terbang itu. Sang ibu merasa aneh melihat tingkah Cole, dia mengira Cole masih tertekan atas meninggalnya sang ayah. Ketika masuk kamar, Cole segera memakai cincinnya dan meminta Rani tidak menakut-nakuti sang ibu, karena mental sang ibu sudah sangat terpukul. Cole berjanji akan selalu memakai cincin ini dan menjadi teman Rani. Tidak hanya itu, Cole juga bersedia menjadi teman Rani ngobrol. Tentu saja Rani bahagia mendengar berita tersebut. Dia meminta Cole menceritakan apa yang telah berubah di luar sana. Karena kurang lebih 1 abad dia tidak melihat suasana di luar rumah. Namun ketika mengeluarkan tangannya di jendela, Rani kaget melihat tangannya bisa keluar. Tidak ada penghalang seperti biasanya. Cole pun membawa Rani keluar depan rumah.
Awalnya Rani ragu, namun setelah dicoba, ternyata benar-benar berhasil. Rani sangat bahagia bisa menikmati segarnya udara di luar rumah. Ternyata selama ini cincin itulah yang mengurung dirinya di dalam rumah. Ketika cincin itu keluar, maka dia bisa ikut keluar. Rani kemudian meminta Cole membawanya jalan-jalan, karena Rani penasaran seperti apa dunia zaman sekarang. Cole pun membawa Rani keliling kota. Dia memperlihatkan orang yang sedang swafoto, drone, mobil yang pintunya terbuka sendiri. Dan banyak lagi hal baru yang belum pernah Rani lihat sebelumnya. Hari itu Cole dan Rani menghabiskan waktunya di luar rumah. Malam harinya, Rani bilang bahwa esok hari Cole harus membawanya ke sekolah. Awalnya Cole menolak, namun Rani terus memaksa, dan dia berjanji tidak akan membuat onar. Singkat cerita, ketika ngobrol dengan Lydia di sekolah, Lydia merasakan ada aura negatif di sekitar Cole. Cole berusaha menutupi Rani yang ada di sampingnya. Karena tidak mau terganggu dengan keberadaan Rani, Cole segera melepas cincin dari jarinya. Lydia bertanya cincin apa yang lo pakai. Cole bilang hanya cincin biasa yang dia temukan di gudang tua. Lydia merasa ada yang aneh dengan cincin tersebut. Cole langsung meninggalkan Lydia dan mencari Rani. Ternyata Rani sedang memainkan piano di ruang musik. Melihat itu, Cole langsung mengambil gitar dan mengiringi musik yang Rani mainkan. Sepulang sekolah, Lydia mengambil sebuah buku di tokonya. Lydia mencari tahu tentang cincin yang dipakai Cole, dan benar saja, Lydia menemukan cerita cincin tersebut. Berdasarkan video yang dia tonton, ternyata cincin tersebut berasal dari Mesir kuno. Namanya cincin kekasih. Cincin ini sudah dikutuk. Barang siapa memisahkan cincin ini dari pasangannya, maka dia akan meninggal dunia, dan rohnya gentayangan selamanya, sampai cincin tersebut bersatu kembali. Pada malam Halloween, Rani bertanya kepada Cole, mengapa dia tidak tampil di acara pentas seni yang diadakan sekolah. Karena Rani menilai, Cole sangat pandai bermain gitar. Cole bilang bahwa sejak ayahnya meninggal, dia belum pernah lagi bermain musik. Karena dulu sang ayahlah yang mengajarkan Cole bermain gitar. Sang ayah adalah musisi sejati. Rani ikut bersedih atas meninggalnya ayah Cole. Rani sempat berpikir, mengapa dirinya tidak seperti orang yang meninggal lainnya. Dia tertahan di dunia menyaksikan manusia silih berganti, tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Malam itu, Cole membawa Rani ke New York untuk menghadiri acara Gatsby. Is this it? Just wait. What is this place? You'll see. Rani kaget melihat acara tersebut, karena semua yang ditampilkan berasal dari zamannya. Yang anehnya, Rani dapat dilihat oleh orang lain tanpa menggunakan cincin. Tidak hanya itu, Cole bisa menyentuh tangan Rani. Malam ini Rani seolah hidup kembali menjadi manusia biasa. Rani juga heran apa yang terjadi dengan dirinya. Malam itu, Rani dan Cole menikmati acara malam Halloween dengan penuh sukacita. I don't know. Where's my luck? I think I saw. Me, is it? You look Esok harinya, Cole pergi menemui Lydia. Lydia menunjukkan buku yang membahas cincin yang Cole pakai. Cole tidak paham apa yang dimaksud Lydia. Lydia pun menjelaskan bahwa sejak awal dia sudah curiga kepada Cole bahwa dia dihantui oleh hantu. Lydia menduga
Dulu ada seseorang yang memisahkan cincin tersebut dari pasangannya. Karena kutukan, orang tersebut meninggal dunia dan gentayangan. Dia akan menjadi manusia biasa di malam kematiannya. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, Cole harus mengembalikan cincin itu ke pasangannya. Cole mulai berpikir, pantas saja tadi malam Rani berwujud seperti manusia. Cole bertanya, di mana posisi cincin satunya? Berdasarkan pencarian Lydia, cincin itu berada di sebuah museum di New York. Kebetulan besok ada acara pelelangan. Lydia meminta Cole mengembalikan cincin tersebut sebelum acara pelelangan, karena jika tidak, maka akan sulit menemukan orang yang membeli cincin tersebut. Ketika Cole berhasil mengembalikan cincin itu, maka dia akan terbebas dari gangguan hantu. Terbebas dari gangguan hantu? Tanya Cole. Iya, jawab Lydia, berdasarkan referensi yang Lydia baca. Selama cincin itu tidak dikembalikan, maka roh mayat tersebut akan terus gentayangan. Jika dikembalikan maka, proses kematian akan berlanjut ke tahap berikutnya. Mematahkan kutukan tersebut akan sangat membantu arwah. Sesampai di rumah, Cole berniat akan memberitahu Rani. Namun tidak jadi ketika melihat kamarnya penuh lampu hias. Rani meminta Cole untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Sebelum nyanyi, Cole mau bilang sesuatu. Namun Rani meminta Cole bernyanyi terlebih dahulu. Cole pun mengambil gitar dan menyanyikan lagu ciptaannya. Just one of a pair who'll actually take you home. Oh, I won't cross. Oh. And, whoa, till you get back. Selesai bernyanyi, Rani meminta Cole untuk membawakan lagu tersebut di acara pentas seni sekolah. Cole mau, dengan syarat, Rani harus datang di acara tersebut. Dengan antusias Rani bilang dia pasti berada di paling depan. Setelah itu Rani bertanya apa yang tadi ingin Cole katakan kepadanya. Cole bilang, dia sudah lupa. Esok harinya, Cole terus memantau pelelangan cincin di website. Dan akhirnya cincin itu berhasil dijual. Cole galau dan tidak semangat seperti biasanya. Rani heran melihat tingkah Cole, apalagi melihat pesan dari Lydia tentang hantunya akan hilang. Cole kemudian menceritakan semua perihal kutukan cincin yang pernah Rani ambil di museum. Cole juga menceritakan cara mematahkan kutukan tersebut. Rani marah besar mengetahui bahwa Cole tidak memberitahukan perihal pelelangan tersebut. Cole sengaja tidak memberitahu Rani karena dia takut kehilangan Rani. Rani tidak terima, karena dia tidak mau terus gentayangan sepanjang masa. Rani kemudian menyuruh Cole melepaskan cincinnya, dan menyuruh Cole pergi. Can we just go home and talk about You this? had no right, Cole. I didn't- What do you think? That I'm haunting you to make you feel better about... I'm haunting you because I... Go. Now. Di sisi lain, Lydia menghubungi ibu Cole, karena nomor Cole tidak bisa dihubungi. Ibu Cole bilang bahwa Cole pergi ke sekolah untuk latihan musik bersama temannya. Mendengar itu, Lydia langsung pergi ke sekolah. Di ruang musik itu, Lydia melihat piano berbunyi sendiri. Tanpa ada rasa takut, Lydia masuk ke dalam dan memakai cincin yang ada di atas piano tersebut. Seketika itu juga, Lydia bisa melihat Rani yang sedang bermain piano. Lydia tersenyum dan memperkenalkan diri. Lydia bilang bahwa Cole sangat menyukai Rani. Dia dapat melihat itu dari reaksi Cole ketika Lydia memberitahu setan yang menghantuinya akan hilang. Lydia bilang bahwa Cole bukan orang jahat, namun dia hanya kesepian. Namun Lydia mengakui bahwa sikap Cole salah karena tidak memberitahu Rani tentang pelelangan itu. Sedangkan Cole yang sedang berada di rumah, berpikir keras bagaimana cara menebus kesalahannya. Akhirnya dia memutuskan untuk menelpon pihak museum. Dia nyamar sebagai orang kaya yang telah membeli cincin tersebut. Setelah berbicara dengan petugas, akhirnya Cole tahu bahwa cincin tersebut akan dikirim besok pagi. Jadi sekarang posisinya masih berada di museum. Mengetahui itu, Cole bergegas ke sekolahan menemui Rani. Cole minta maaf kepada Rani, namun Rani masih belum bisa membenarkan perbuatan Cole sebelumnya. Cole kemudian menceritakan bahwa cincinnya sekarang masih ada di museum.
Mereka masih punya waktu sampai besok pagi untuk menyatukan cincin tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas pergi ke museum. Sesampai di sana, mereka langsung menyerobot masuk ke dalam tanpa izin. Tak butuh waktu lama, Cole berhasil menemukan cincin yang mereka cari. Sebelum menyatukan cincin tersebut, Rani memberikan kecupan terakhir kepada Cole. Cole bilang dia pasti akan merindukan Rani. Ketika sampai rumah, Cole terlihat tidak semangat. Dia mengambil album foto dan melihat kembali foto-foto Rani yang ada di sana. Namun Cole melihat ada kejanggalan, di dalam album terlihat ada tambahan foto. Di sana ada foto Rani sampai mempunyai 2 orang anak. Di sisi lain, kita melihat Rani yang berada di dalam museum, saat menyuruh petugas keamanan memejamkan mata. Waktu itu, Rani mengembalikan cincinnya ke tempat semula. Dia keluar museum tanpa tertabrak mobil. Di akhir cerita, Cole berlari menuju pentas di sekolahnya. Dia menyanyikan lagu ciptaan terbarunya tentang pertemuannya dengan Rani, dan rasa rindunya kepada Rani yang setiap hari selalu membayanginya. Tanpa Cole sadari, Rani datang menyaksikan Cole bernyanyi. Rani sampai meneteskan air mata ketika mendengar lirik lagu yang Cole bawakan. Selesai bernyanyi, seolah mereka berdua bisa saling menatap, tidak tahu bagaimana akhirnya, karena filmnya selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Jangan lupa sholat, dan sampai jumpa di Baitullah.